saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Dayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang lagi tentang perselingkuhan. Namun rupanya topik ini tidak habis-habisnya untuk kita bahas. Dan khusus kali ini kami akan membicarakan tentang orang-orang yang punya potensi besar untuk berselingkuh, atau secara ringkas bisa kita katakan kandidat-kandidat perselingkuhan. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang yang namanya perselingkuhan, masalah perselingkuhan ini makin dibahas makin menarik gitu. Karena apa? Kenyataan sehari-hari makin banyak juga orang-orang yang berselingkuh. Tetapi yang ingin saya tanyakan pada Pak Paul, apakah perselingkuhan itu harus terjadinya itu dari dua pihak sekaligus, atau mulai dari satu pihak bisa terjadi perselingkuhan, atau bagaimana Pak? Bisa dua-duanya Pak Gunawan. Jadi ada kalanya kedua-duanya mempunyai ketertarikan, tapi juga bisa diawali oleh satu orang yang tertarik kepada yang lainnya. Nah, dia inilah yang kemudian mengambil langkah-langkah proaktif untuk mendekatkan diri dengan orang tersebut. Perselingkuhan itu Pak Gunawan kurang-kurangnya mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah saling ketertarikan, dan yang kedua adalah saling ketergantungan, dan yang ketiga saling memenuhi. Meskipun awalnya satu orang yang membuat gerakan-gerakan ya untuk mendekatkan diri kepada orang itu, tapi pada akhirnya hubungan selingkuh adalah hubungan yang dimana dua-duanya saling tertarik, saling menyukai satu sama lain. Dan bukan saja saling menyukai, dia juga akhirnya atau mereka juga saling bergantung. Dalam pengertian, kalau yang satu tidak ada, dia tidak akan terlalu bahagia. Dia akan terus mengantisipasi kehadiran yang satunya, menunggu-nunggu kesempatan kapan bisa berdua lagi dengan dia. Nah, jadi orang itu akhirnya bergantung pada yang satunya. Bergantung untuk misalnya menceritakan atau membagi hidupnya dengan yang satunya. Nah, setelah itu harus ada juga unsur yang ketiga, yaitu saling memenuhi. Artinya masing-masing mendapatkan suatu kepenuhan tertentu, kepuasan tertentu. Apa yang dia inginkan atau dirindukannya sekarang terisi, dipenuhi oleh yang satunya. Jadi sekali lagi ya, ini suatu hubungan yang lumayan kompleks Pak Gunawan. Itu sebabnya perselingkuhan tidak mudah untuk diputuskan, karena sangat kompleks ya, mempunyai banyak aspek, dan adanya saling kebergantungan dan saling pemenuhan hubungan itu. Nah, artinya sebelum terjadi saling ketergantungan, saling ketertarikan dan sebagainya, itu yang melibatkan dua pihak, itu belum bisa disebut sebagai perselingkuhan gitu Pak. Kalau hanya satu orang tertarik pada yang satunya dan tidak ada hubungan apa-apa, nggak ditanggapi misalnya, gitu, ditanggapi, kan nggak jadi itu. Ya, dalam hal itu ya tidak ada satu hubungan. Sebab ya, saya mendefinisikan perselingkuhan sebagai suatu hubungan pribadi di luar nikah. Jadi harus ada yang namanya unsur relasi atau hubungan itu yang pribadi ya, dan yang melibatkan sekurang-kurangnya satu individu yang berstatus nikah. Jadi boleh yang satunya tidak nikah, yang satunya nikah. Itu perselingkuhan. Kalau dua-duanya nikah, ya juga sama, itu dua-duanya adalah suatu perselingkuhan. Ya. Nah, itu biasanya perselingkuhan itu kan diawali dengan misalnya saja ketertarikan tadi Pak ya. Itu kan ketertarikan secara fisik gitu Pak. Pada awalnya iya. Jadi biasanya ada unsur ketertarikan secara fisik. Namun, ada memang beberapa macam perselingkuhan Pak Gunawan. Ada yang memang didasari atas ketertarikan fisik yang sangat kuat. Sehingga hubungan selingkuh itu
menjadi 90% hubungan fisik atau hubungan seksual, lebih langsung lagi. Namun cukup banyak perselingkuhan yang pada akhirnya bergeser, bukan lagi didasari atas ketertarikan fisik, tapi didasari atas rasa dipenuhi, rasa bahwa orang ini adalah tempat saya bisa bergantung kepadanya, bisa menyandarkan hidup saya kepadanya, sebab dia adalah orang yang bisa membantu saya, mengasihi saya, memberikan yang saya dambakan dari dulu. Nah, dalam hal ini aspek fisiknya tidak terlalu dominan lagi. Yang dominan adalah aspek emosionalnya. Jadi bisa dilakukan dalam jarak dekat di kota yang sama, atau ya dipisahkan oleh jarak yang jauh, namun keduanya saling ya berhubungan, saling mendapatkan kepuasan dan pemenuhan. Nah, itu mungkin sekali. Memang kadang-kadang itu ada yang diawali dari ketertarikan fisik tadi Pak Pol, yang sebenarnya itu tidak terlalu tertarik ya, tapi karena terus-menerus dia lakukan, katakan aja memegang tangan dari rekan kerjanya di kantor, karena dia terlalu setiap kali ketemu pegang tangan terus. Nah, itu lama-lama salah satu itu terlibat emosinya gitu Pak Pol. Itu bisa terjadi Pak Gunawan, karena dalam tubuh kita terdapat yang kita bilang getaran-getaran listrik ya, kimiawi-kimiawi yang memang menimbulkan stimulasi atau rangsangan tertentu pada diri kita. Jadi sentuhan dari lawan jenis cenderung memang melahirkan getaran-getaran yang khusus pada kita. Jadi kalau kita misalkan ya bersentuhan atau sering berpegangan, lama-kelamaan bisa ada apa-apa. Ya, masalahnya yang kebetulan saya tahu itu beda usia mereka itu cukup jauh gitu Pak, cukup jauh, bahkan pantas disebut ayahnya. Tapi yang pria nih yang usianya lebih lanjut ini merasa dia itu cuma memeluk anaknya katanya. Itu kamu itu anakku, jadi tidak apa-apa dipeluk gitu loh. Padahal sebenarnya itu ada hubungan kerja. Nah, rekan-rekan kerja yang lain melihat itu sebagai perselingkuhan, tapi yang bersangkutan merasa enggak, belum berselingkuh. Cuman dirangkul aja, cuman dipegang-pegang pundaknya, pegang tangannya gitu. Nah, apakah memang itu perselingkuhan atau bukan atau bagaimana? Memang sulit dipastikan ya, karena dalam hal ini motivasi seseorang atau isi hati seseorang tidak bisa kita ketahui dengan pasti, Pak Gunawan. Jadi mungkin saja ya, saya tetap membuka itu kemungkinan orang itu tidak mempunyai niat apa-apa, itu juga mungkin. Dan dia menyayangi si gadis itu sebagai seorang ayah kepada anaknya, ya itu juga mungkin. Tapi di pihak lain ya, saya kira setiap kita perlu waspada bahwa hal yang nampaknya tidak ada apa-apa, akhirnya bisa menjadi apa-apa. Saya pernah membaca suatu artikel Pak Gunawan, di mana di situ ditulis bahwa hampir semua perselingkuhan diawali dengan persahabatan. Jadi awalnya adalah sesuatu yang wajar, dua orang mendapatkan saling kecocokan, tempat untuk bisa berbagi pikiran dan rasa. Tapi lama-kelamaan mulailah muncul suatu kebutuhan untuk bertemu dengan dia, suatu kebergantungan. Jadi itulah tadi yang saya sebut, makanya awal-awalnya ada ketertarikan. Jadi ini memang bisa kita lihat sebagai suatu tahapan Pak Gunawan. Tahap pertama biasanya ketertarikan. Ketertarikan bisa karena aspek fisik, menyukai wajahnya dan penampilannya. Tapi bisa juga ketertarikan karena ada sesuatu yang ditawarkan oleh orang tersebut. Misalnya caranya ngomong enak gitu, pas. Dia kok bisa aja tertawa, tersenyum seperti ini, atau caranya dia menegur, menyapa. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa sangat menarik kita. Setelah melewati tahap ketertarikan itu, yang biasanya ditandai dengan keinginan untuk makin sering bertemu dan berbicara, masuk ke tahap berikutnya, yaitu ke tahap saling kebergantungan. Benar-benar dia mulai mencurahkan dirinya, bagian hidupnya kepada si orang yang berikutnya ini, orang yang satunya. Sehingga waktu orang itu tidak ada, dia sangat merasakan kehilangan.
Jadi dia merasa hidupnya tidak lagi seimbang. Ada yang tidak ada sekarang ini. Sehingga dia lebih makin hari makin membutuhkan kehadiran orang tersebut. Kalau ada yang mengganggunya, orang itulah yang dihubunginya. Ada yang membuat dia senang, ya orang itu juga yang akan dia hubunginya. Untuk apa ya? Untuk berbagi rasa, berbagi hidup. Nah, tahap yang ketiga, tahap yang terakhir adalah adanya unsur saling memenuhi itu. Jadi masing-masing akhirnya mencoba untuk memenuhi dengan sadar ya kebutuhan yang satunya. Jadi bukan saja secara natural, otomatis, tapi sekarang sudah terencana. Bagaimana saya bisa dan mau membahagiakan engkau. Bagaimana saya mencoba untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu. Secara sadar ini dilakukan. Nah, kalau sudah sampai pada titik itu, perselingkuhan yang terjadi sebetulnya sudah mencapai tahap yang matang. Ada beberapa macam orang-orang yang memang rawan ya terhadap perselingkuhan. Tapi sebelum saya uraikan, saya ini ingin juga mengatakan sesuatu, yaitu meskipun ada kondisi tertentu ya yang membuat kita lebih rawan, tapi kita semua rawan. Semua rawan. Apalagi sekarang saya harus berkata bahwa media massa itu menambah glamor atau keindahan perselingkuhan. Saya memperhatikan misalnya di sinetron-sinetron atau di film-film, konsep atau gagasan atau cerita perselingkuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat umum. Jadi itu menjadi suatu tema yang makin hari makin populer. Masalahnya ada beberapa ya. Pertama adalah sesuatu yang kita saksikan berulang kali akan membuat kita kehilangan rasa sensitif atau kepekaan terhadapnya. Beberapa puluh tahun yang lalu kita akan sangat bereaksi terhadap berita perselingkuhan. Namun tanpa disadari sekarang kita tidak terlalu bereaksi menghadapi suatu perselingkuhan atau mendengar kabar, oh si Anu mempunyai simpanan atau ada orang lain. Seolah-olah kita makin hari makin mengakomodasi isu tersebut sebagai sesuatu yang wajar, bagian dalam kehidupan. Yang berikutnya adalah karena ada sumbangsi dari media massa. Selain itu juga memang makin banyak kasus-kasus perselingkuhan, apalagi ditayangkan dalam bentuk-bentuk yang sepertinya menarik hati di media massa. Kadang-kadang kita akhirnya mempunyai suatu kekaguman terhadap perselingkuhan. Seolah perselingkuhan itu kok begitu indah, begitu mesra, begitu romantis. Dan kita melihat, oh iya ya, dengan istrinya kok dia nggak begitu ya, dengan istri orang lain kok dia begitu mesra. Nah, timbul suatu tiba-tiba ya, suatu ilusi dalam diri kita tanpa disadari bahwa hubungan perselingkuhan itu hubungan yang luar biasa indahnya. Kemesraannya kok nggak sama dengan kemesraan dalam pernikahan. Nah, kita mungkin saja mulai berpikir, rupanya ini yang terhilang dalam hidup saya. Kemesraan seperti ini. Oh, saya hanya bisa memperolehnya dari perselingkuhan. Nah, jadi saya kira apa yang terjadi di sekeliling kita tanpa disadari membawa dampak. Itu sebabnya makin hari kita makin tidak terlalu takut dengan perselingkuhan. Jadi saya mau berkata bahwa ini tidak terjadi di kalangan orang-orang yang beriman pada Tuhan. Tapi saya harus mengakui itu tidak begitu faktanya. Sebab di kalangan anak-anak Tuhan pun ya hal yang sama terjadi pula. Jadi di satu pihak kita percaya pada Tuhan, takut pada Tuhan, dan ingin mengikuti kehendak Tuhan. Namun dalam dunia kita yang sehari-hari ini, kita tetap rawan terhadap perselingkuhan itu. Ya, apakah itu berarti bahwa seseorang, Pak Boleh, itu punya kemampuan untuk bisa mengasihi, katakan yang pria itu, mengasihi dua wanita sekaligus secara sama? Wanita pun bisa, Pak Gunawan. Ya bisa tersebaliknya. Tapi maksudnya seseorang itu mengasihi dua orang atau lebih bahkan gitu. Bisa mengasihi lebih dari satu orang, tapi yang sudah pasti tidak bisa mengasihi dengan intensitas yang sama. Tidak mungkin. Jadi prinsip Alkitab yaitu kita tidak bisa melayani Tuhan dan Mamon sekaligus. Artinya apa? Yang satu akan kita kasihi, yang satunya akan kita abaikan.
Mungkin secara fisik tidak kita abaikan, kita masih memeliharanya misalnya ya, memberikan dia nafkah. Tapi secara emosional tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Jadi kita tidak bisa membagi cinta kita dengan rata. Dengan kata lain, sebelum perselingkuhan itu terjadi, sebenarnya dia dengan partnernya yang sesungguhnya itu sudah bermasalah lebih dahulu. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi kembali pada pertanyaan Ibu Ida tadi, kira-kira siapa ya yang rawan terhadap perselingkuhan? Kandidatnya ini. Kandidatnya itu. Yang pertama adalah yang tadi Pak Gunawan sudah singgung, yakni orang-orang yang sudah lama ya mempunyai pernikahan yang bermasalah. Pernikahan yang bermasalah itu melelahkan. Begitu melelahkan sehingga ya kita ini rasanya butuh sekali kelegaan. Di rumah tidak mendapatkan kenyamanan, kita nggak merasa ini adalah rumah. Ini membuat kita rasa ingin beristirahat, dipenuhi. Akhirnya kita ini membutuhkan kenyamanan di luar rumah. Artinya apa? Artinya ada kebutuhan-kebutuhan yang tak lagi terpenuhi atau mulai terganggu. Waktu kita misalkan sedang bertengkar dengan pasangan kita, kita tidak mungkin bisa mendapatkan sentuhannya, perhatiannya. Yang lebih mungkin adalah kita mendapatkan lirikan matanya yang keras, yang tajam. Bukannya kita mendapatkan sentuhan ucapannya yang lemah lembut, justru kita akan mendengarkan kemarahannya atau teriakannya dan sebagainya. Jadi kalau ini berlangsung ya terus menerus dalam jangka waktu yang panjang, menahun, akibatnya akan ada kebutuhan-kebutuhan kita yang tidak terpenuhi lagi atau sudah terganggu. Salah satunya lagi yang bisa terganggu biasanya adalah hubungan seksual, hubungan suami istri itu. Dalam kehampaan kemesraan dan banyaknya pertengkaran, gairah seksual kita akan terganggu pula. Kita nggak ada gairah ya untuk berhubungan dengan pasangan kita. Nah ini semua kebutuhan tidaklah sirna atau lenyap, tetap ada dalam hidup kita dan perlu dipenuhi. Nah itu sebabnya sangat rawan sekali kalau memang kita mempunyai pernikahan yang sudah bermasalah selama bertahun-tahun. Dan orang ini dapat dikatakan sebagai orang yang haus atau lapar kasih ya Pak. Iya, jadi itu istilah yang baik sekali Bu Ida. Jadi orang-orang ini memang seperti orang yang kelaparan dan kehausan. Waktu dia mendapatkan tetesan air, waktu dia mendapatkan makanan, wah dia akan merasa disegarkan luar biasa. Itu sebabnya orang yang dalam pernikahan bermasalah, waktu bertemu dengan orang yang ketiga ini, tiba-tiba terjadi perubahan pada hidupnya. Di rumah layu, namun sekarang dia menjadi orang yang segar. Nah bisa jadi di rumah tetap layu, sebabnya sama istrinya atau suaminya. Tapi begitu keluar rumah ingin bekerja, dia menjadi orang yang baru, orang yang sangat wangi dan harum misalnya. Atau di rumah pun terjadi perubahan, dia menjadi orang yang jauh lebih segar, bersemangat. Meskipun perhatiannya kepada si pasangan atau istri atau suaminya sudah sangat berkurang. Karena sekarang dia sudah berikan kepada orang lain. Jadi pernikahan yang bermasalah akan menimbulkan kebutuhan yang tak terpenuhi. Yang lainnya juga adalah pernikahan yang bermasalah selama menahun, bertahun-tahun akan menguras cinta kasih. Seperti yang saya sering katakan, cinta kasih itu bisa padam. Dan dalam pernikahan yang bermasalah yang sudah bertahun-tahun, kecenderungannya adalah cinta kasih itu sudah tidak ada lagi. Dan kita orang yang sebetulnya sangat membutuhkan cinta kasih, baik itu mengasihi ataupun dikasihi. Nah makanya waktu kita mendapatkan orang lain yang bisa kita kasih dan dikasihi, wah benar-benar kita merasakan suatu gairah dan kesegaran yang luar biasa. Ini yang membuat, sekali lagi ya, perselingkuhan sangat sulit untuk diputuskan. Bagaimana mungkin ya seseorang itu meninggalkan yang menyegarkan dia, yang memenuhi dia kebutuhannya yang sudah terputus, tak terpenuhi, sekarang disegarkan dan dipenuhi. Bagaimana mungkin dia meninggalkan orang seperti ini? Sangat sulit. Ya. Ada yang mengatakan Pak Boleh, kalau seseorang itu sebelum menikah, itu pacarnya tuh sering gonta-ganti gitu. Nah, itu orang itu punya kemungkinan juga bisa jadi
jatuh di dalam perselingkuhan. Apa memang betul begitu? Nggak harus betulnya Pak Gunawan. Nggak harus ya. Nggak harus. Karena ada orang yang misalkan ya gonta-ganti pacar, pada tahap dia memang kurang dewasa. Nah, setelah melewati periode tertentu dia mencapai satu titik matang dalam hidupnya, dia bisa saja menjadi orang yang sangat setia. Jadi nggak harus gitu. Bagaimana dengan orang yang memang punya kecenderungan di dalam dirinya itu sukar untuk setia pada sesuatu hal, antara lain juga terhadap pernikahannya gitu. Jadi di dalam pekerjaannya juga kelihatan begitu, suka gonta-ganti pekerjaan, bosenan. Nah, termasuk yang jadi korban ini ya pasangannya. Bisa kalau begitu. Jadi dalam pengertian begini, kalau orang memang tidak memiliki kemampuan untuk memberi komitmen, nah dia biasanya akan mengalami kesulitan tinggal di dalam pernikahan itu. Jadi kejenuhannya itu mudah sekali muncul. Ya. Nah, berkaitan dengan yang tadi Pak Gunawan katakan tentang gonta-ganti pacar, yang juga rawan sebetulnya bukannya gonta-ganti pacarnya, tapi kehidupan masa lampaunya yang terlalu bebas. Itu merawankan orang. Bisa membuat dia tergoda ya untuk melakukan hubungan lagi dengan orang lain. Karena apa? Karena ya sebagai manusia dia bisa membanding-bandingkan si istri dengan atau si suami dengan pasangan-pasangannya yang dulu. Atau misalnya dia memang senang bertemu dengan pelacur atau apa dan sebagainya. Nah, itu juga adalah masa lalu yang harus kita perhatikan. Terus sekali lagi, kepuasan-kepuasan yang biasa diperolehnya dulu belum tentu dapat diperolehnya sekarang, dan godaan untuk memperolehnya kembali akan ada. Iya, itu biasanya memang sudah putus dan dia sudah menikah gitu. Setelah lama berpisah, ternyata mereka ketemu lagi dengan pacarnya itu, dan akhirnya terjadi perselingkuhan. Iya, saya harus mengakui bahwa pacar pada masa muda adalah godaan yang sangat besar pada diri kita ini untuk berselingkuh dengannya. Orang mungkin bertanya kenapa ya? Sebabnya begini, pacar pada masa-masa remaja misalnya ya, pada masa awal-awal dewasa, biasanya adalah orang yang mempengaruhi hidup kita dengan besar sekali. Orang-orang yang berpacaran pada masa remaja adalah orang-orang yang dipenuhi dengan ide-ide yang sangat idealis ya, romantis, yang luar biasa indahnya. Jadi banyak sekali tambahan-tambahan atau intrik-intrik romantis yang tidak realistik sebetulnya dalam pacaran yang pertama itu. Terus kemudian putus, namun seringkali itu membuat kita mengenangnya peristiwa pertama itu sebagai sesuatu yang sangat indah. Ya indah karena apa? Kita pada masa itu remaja memang pada masa idealis sekali, dan kita masih belum matang untuk mengerti hidup dengan realistik, sehingga lebih indah daripada kenyataannya. Nah, waktu kita sudah menikah, kalau kita nggak hati-hati bisa mengenang masa-masa yang indah itu, apalagi kalau bertemu dengan orang tersebut, apalagi kalau pernikahan kita yang sekarang bermasalah. Memang itu tambah runyam. Memang dia rupanya agak termakan dengan ungkapan yang mengatakan bahwa cinta pertama itu tidak bisa mati. Jadi kalau ditanyakan loh, oh ini cinta pertamaku dulu ini, jadi saya tidak mungkin melupakan dia katakan. Jadi apa ya? Untuk mempengaruhi dirinya sendiri, mengizinkan dirinya untuk berselingkuh itu dengan perkataan itu, Pak. Tapi tidak selalu ya Pak, kalau cinta pertama itu. Saya ada kesaksian sepasang suami istri yang dia katakan dia cinta pertama itu dia tidak akan berkenan lagi karena suaminya itu karena lebih baik daripada pacarnya dulu. Betul. Kalau orang berkata cinta pertama tidak mungkin padam, saya mau koreksi. Yang betul adalah ilusi cinta pertama itu tidak bisa hilang. Sebetulnya cintanya sih ya sama aja ya. Tapi faktor ilusinya sangat kuat. Lebih indah daripada kenyataannya. Saya sudah bertemu dengan
Cukup banyak pasangan-pasangan yang mengalami problem dalam pernikahan mereka. Dan cukup banyak di antara mereka adalah pasangan-pasangan yang merupakan cinta pertama. Dia tetap aja kalau mau bertengkar ya bertengkar. Dalam kasus yang tadi Pak Gunawan sebut, saya percaya kalau orang itu menikah akhirnya ya dengan si cinta pertama itu, saya jamin kok setelah beberapa waktu pasti akan bertengkar. Ya sama. Nah, Bapak sehubungan dengan ini untuk ya semacam pedoman, ya, menjadikan pedoman bagi kita. Tentu kita semua akan membentengi diri supaya jangan jatuh. Nah, itu apakah ada pesan firman Tuhan, Bapak? Saya akan bacakan dari kitab Amsal pasal 5. Mulai dari ayat 3 hingga ayat 6. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu. Nah, ini di sini kita boleh tukar perempuan jalang dengan laki-laki jalang juga ya, sama aja. Dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Dia tidak menempuh jalan kehidupan. Jalannya sesat tanpa diketahuinya. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang berhubungan ya dengan orang lain di luar nikah adalah orang yang sedang berjalan di dalam jalan kematian. Seakan-akan pada awalnya itu adalah jalan yang manis, jalan kehidupan. Tapi firman Tuhan menegaskan tidak. Itu bukan jalan kehidupan, itu jalan kematian. Jadi orang yang berselingkuh sebetulnya sedang berjalan menuju kepada kematian. Nah, firman Tuhan sangat jelas dalam hal ini Pak Gunawan. Saya kira seharusnya kita takut pada firman Tuhan ini. Ya, apalagi Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa kalau kita melihat seseorang yang berlawanan jenis lalu kita bangkit gairah kita, itu pun sudah merupakan perzinahan. Jadi itu begitu ketatnya Pak Boleh. Sehingga walaupun lingkungan di sekitar kita rasanya itu memperbolehkan tentang perselingkuhan, tapi firman Tuhan jelas melarangnya. Jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah mempersembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan tentang kandidat perselingkuhan. Artinya orang-orang yang punya potensi besar untuk berselingkuh. Bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan dari studio, kami mengucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.